Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat berupa sehat, berupa al-afiyah, berupa nikmat iman, Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-300, itu ijra'u ahkamin nas ala zahir. Itu menghukumi manusia berdasarkan zahirnya. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, bahwasanya kita sebagai manusia yang menghukumi manusia yang lain, itu kita menghukumi berdasarkan yang nampak, ya, yang nampak, berdasarkan yang kelihatan, berdasarkan hisi atau panca indera kita. Adapun masalah batin kita nggak bisa melihat. Masalah apa yang ada di dalam hati manusia kita nggak tahu. Ya, kita tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Oleh karena itu wajib menghukumi manusia berdasarkan zahirnya, berdasarkan apa yang nampak. Kalau ternyata yang nampak bahwasanya orang tersebut orang baik, orang soleh misalnya, ke masjid, ya kita hukumi secara zahirnya beliau orang baik. Ya, tidak boleh suuzon, tidak boleh kita berburuk sangka. Ya, sampai ada bukti yang sangat jelas bahwasanya dia telah melakukan khilaf zalik, yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Tidak boleh kita menghukumi seseorang yang tidak nampak pada dirinya, ya, kecuali ada bukti yang sangat nyata bahwasanya dia seperti itu. Dan masalah hati, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita, bukan urusan kita. Oleh karena itu wajib kita menghukumi manusia berdasarkan yang nampak, yang zahir, yang kelihatan, yang nampak pada dirinya oleh kita. Adapun masalah batin urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan 3 dalil, 1 dari ayat, 2 dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang masalah ini. Yang pertama itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum." Jika mereka bertaubat, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkan jalan mereka. Maksudnya, ya berarti darah mereka, ya harta mereka, kehormatan mereka terjaga. Kalau mereka taubat, kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka darah dan harta mereka terjaga. Tidak patut bagi seorang pun untuk mengambil sesuatu tanpa hak darinya, seperti misalnya membunuhnya atau memeranginya, ataupun mencelaknya, menjatuhkan kehormatannya, hartanya diambil. Ini semuanya tidak sesuai dengan apa yang nampak pada dirinya. Yang zahir bahwasanya dia telah bertaubat, yang nampak dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita hukumi seperti itu. Iya, kita hukumi seperti itu. Tidak boleh kita menghukumi seseorang yang tidak nampak pada diri kita. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau di masa khilafah beliau memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kenapa? Karena zahirnya begitu. Mereka tidak mau membayar zakat. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang murtad. Dan kebanyakan orang-orang yang murtad waktu itu adalah orang-orang yang baru-baru masuk Islam ketika Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Ya, mereka imannya
masih lemah, sehingga ketika Nabi SAW wafat, mereka guncang lagi tuh, sehingga diperintahkan beberapa sahabat untuk berdakwah, mengajak mereka kembali ke dalam agama Islam. Fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fakhallu sabilahum. Kalau mereka sudah kembali bertaubat, kembali ke Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan salat dan menunaikan zakat, fakhallu sabilahum. Ya, maka mereka terjaga darah dan harta mereka. Kalau ternyata sudah dikasih tahu, ngeyel, bin ngebandel, nggak mau dibilanginnya, ya sudah. Tentu saja kita memberikan waktu untuk berpikir. Setelah diberikan waktu untuk berpikir ternyata seperti itu terus, ya maka ya boleh diperangi waktu itu ya. Dari ayat ini kita bisa ambil faedah yang sangat jelas bahwasanya dari kalimat ketika mereka beriman, taubat, menunaikan sholat, menunaikan zakat, maka fakhallu sabilahu, maka biarkan kita hukumi manusia berdasarkan zahirnya, berdasarkan yang nampak dari mereka ya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Yang kedua dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadis Abu Ma'bad Al-Miqdad bin Aswad Ibnul Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar faqtatalna fadaraba ihda yadayya bis-sayf faqata'aha thumma laza minni bi syajaratin faqala aslamtu lillah a'aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtulhu faqultu ya Rasulullah qata'i ihda yadayya thumma qala zalika ba'da ma qata'aha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqtulhu fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Ma'bad Al-Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku bertemu seseorang dari orang kafir, kemudian kami saling berperang. Kemudian orang kafir itu pun menebas salah satu tangan saya dengan pedang sehingga putus tangan saya, kata Abu Ma'bad Miqdad bin Aswad. Kemudian laza minni bisyajaratin. Kemudian dia pun laza minni bisyajaratin, itu berlindung pada sebuah pohon. Berlindung pada sebuah pohon. Jadi keadaan mulai dikuasai oleh Al-Miqdad. Kemudian dia berlindung di sebuah pohon, kemudian dia mengatakan aslamtu lillah, aku berserah diri hanya kepada Allah. Artinya dia masuk Islam ya, mengucapkan kalimat syahadat atau yang sejenisnya. Kata Abu Ma'bad Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, a'aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha, boleh nggak aku bunuh orang itu setelah dia mengucapkan kalimat itu? Kata Nabi SAW, la taqtulhu, jangan bunuh dia, tidak boleh. Fakultu, maka Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, Abu Ma'bad mengatakan, ya Rasulullah, qata'i hidayadai, dia telah menebas salah satu tanganku sampai putus. Kemudian dia mengatakan itu setelah menebas tangan saya. Maka Nabi SAW mengatakan, la taqtulhu, nggak boleh dia dibunuh, nggak boleh. Iya. Fa in qataltahu, kalau kamu bunuh dia, fa innahu, maka dia bimanzilatika, seperti kedudukan kamu qabla an taqtulahu, sebelum kamu membunuhnya. Iya. Sebelum kamu membunuhnya. Sebelum kamu membunuhnya, ya dia sama-sama muslim. Dia sudah menjadi muslim. Wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Dan kamu seperti kedudukan dia sebelum dia mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Artinya dulu kamu sebelum masuk Islam juga sama seperti dia, kafir. Tapi setelah masuk Islam, iya, darahnya dan hartanya terjaga. Hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 187 dan juga riwayat Imam Muslim nomor 95. Dari sini kita bisa ambil beberapa faedah. Yang pertama,
orang kafir harbi itu halal darah dan hartanya dengan hukum Islam. Ya, al-kafirul harbi halalud dam wal mal bihukmil Islam. Tapi ingat ya, kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita. Karena orang kafir ada berapa? Ada 4. Ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad, dan ada kafir harbi. Kalau kafir yang 3 ini nggak boleh diperangi. Kenapa? Karena mereka ada perjanjian dengan kaum muslimin. Kafir zimmi, mereka tinggal di wilayah kaum muslimin. Mereka bayar jizyah, maka mereka terlindungi, nggak boleh diganggu. Yang kedua ada kafir musta'man, orang kafir yang dapat jaminan keamanan. Iya, musta'min atau musta'man, dari dapat jaminan al-aman, dapat visa turis-turis yang datang ke Indonesia misalnya. Oh, ini mereka kafir musta'man atau musta'min, dapat visa keamanan, nggak boleh diganggu. Yang ketiga ada kafir mu'ahad, orang kafir yang dalam perjanjian seperti duta besar dan yang lainnya aja nggak boleh diganggu, nggak boleh dialirkan darahnya, nggak boleh diambil hartanya sembarangan. Nah, yang keempat baru ada kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, kita boleh memerangi mereka karena kita membela diri. Nah, orang kafir harbi itu ketika mereka melakukan demikian, memerangi kaum muslimin, ya, darah mereka dan harta mereka halal dengan hukum Islam. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah man qatalahu aliman bihurmati dzalika lazimahul qisas wa man kana jahilan aw muta'awwilan wajabat alaihi diyat. Siapa saja yang membunuh orang mengetahui bahwasanya orang itu memiliki penjagaan dalam masalah harta dan darah. Artinya kalau ada orang Islam membunuh orang Islam yang lain, maka wajib kisos. Seorang muslim membunuh muslim yang lain wajib kisos. Karena seorang muslim itu hartanya dan darahnya terjaga, kecuali dengan hak Islam. Tetapi kalau misalnya dia membunuh karena jahil, nggak tahu, ya, maka dia wajib membayar diat. Sebagaimana terjadi pada beberapa sahabat yang mereka salah bunuh setelah tahu bahwasanya itu bukan musuh kalian, dan Nabi SAW memerintahkan untuk membayar diat karena tidak tahu. Dan dari hadis ini sangat jelas bahwasanya kita wajib menghukumi seorang itu sesuai dengan yang zahirnya, sesuai dengan yang nampak. Kata Nabi SAW, ya, la taqtulhu fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu. Enggak boleh kamu bunuh dia. Karena kalau kamu bunuh dia, sungguhnya dia itu kedudukannya sama seperti kamu sebelum kamu membunuhnya. Artinya, ketika dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, dia sudah muslim, maka kedudukan dia sama kamu sama-sama muslim, nggak boleh dibunuh, diperangi. Kalau kamu seperti keadaan dia sebelum dia mengucapkan kalimat syahadat, artinya dulu kamu juga sebelum mengucapkan syahadat kafir juga, seperti dia sebelum mengucapkan syahadat. Nah, sekarang kalau sudah mengucapkan syahadat, sudah muslim, maka tidak boleh dialirkan darahnya, begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, yang ketiga, yang terakhir, hadis Usamah bin Zaid. Ini hadisnya masyhur yang sering kita dengar. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Nabi SAW pernah mengutus kami kepada Al-Huraqah min Juhainah, kepada Al-Huraqah. Huraqah itu bidammil ha al-muhmalah wa fathir ra, batunun min Juhainah al-qabilah al-ma'rufah. Jadi semacam kabilah ya, kabilah atau suku. Nabi pernah mengutus kami kepada sebuah suku Al-Khuraqah dari Bani Juhainah. Fasabbahna al-qauma ala miyahihim. Maka kami pun, kata Usama bin Zaid, sampai ke mereka
ke kaum tersebut di waktu pagi hari. Walahiktu ana wa rajulun minal ansor rajulan minhum. Maka aku dan seorang dari Ansor bertemu dengan salah seorang dari mereka. Falamma ghasyinahu qala la ilaha illallah. Ketika kami sudah mendekati dia dan kami sudah hunuskan senjata, dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Fakaffa anhul ansori. Ya. Fakaffa anhu al ansori. Maka seorang sahabat dari Ansor pun wata'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Dan aku pun lempar dengan tombakku sehingga aku pun membunuhnya. Falamma qadimna al-Madinah, dan ketika kami sudah sampai di kota Madinah, balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hal itu pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian Nabi berkata kepadaku, kata Usama, ya Usama, aqataltahu ba'da maqala la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah engkau telah membunuh orang setelah mengucapkan la ilaha illallah? Maka Usama mengatakan, qultu ya Rasulullah, inna makana muta'awizan. Sungguhnya dia hanya mengucapkan la ilaha illallah untuk berlindung dari senjataku. Maka Nabi SAW mengatakan, aqataltahu ba'da maqala la ilaha illallah. Diulang lagi oleh Nabi, apakah engkau membunuh seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalikal yaum. Dan Nabi senantiasa mengulangi kalimat itu, ya Usama, aqataltahu ba'da maqala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Nabi ulang-ulang terus sampai kata Usama bin Zaid, sampai aku berharap aku baru masuk Islam ketika itu, atau aku belum masuk Islam ketika itu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW bersabda, aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Apakah dia mengucapkan la ilaha illallah dan kamu bunuh? Qultu ya Rasulullah, kata Usama, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Sungguhnya dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut dari senjataku. Maka Nabi mengatakan, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Apakah engkau telah membelah dadanya sehingga kamu tahu hatinya apakah dia mengucapkan kalimat itu karena takut dengan pedangmu atau tidak? Famazala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idzin. Kata Usama, Nabi senantiasa mengulang kalimat itu sampai aku berharap aku baru masuk Islam waktu itu. Afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha la amla. Aqalaha amla. Apakah engkau telah belah dadanya sehingga kamu tahu hatinya dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut dengan senjatamu atau tidak? Ini hadis yang masyhur yang sering kita dengar ya. Artinya dari sini kita bisa ambil faidah. Yang pertama, biasanya imam dia yang mengutus pasukan dan memerintahkan pasukan untuk berdakwah. Intinya berdakwah ya, bukan untuk menjajah, bukan. Nabi SAW mengutus saroya, saria, pasukan-pasukan kecil untuk dakwah, mengajak orang-orang kafir untuk masuk Islam. Kalau mereka sudah masuk Islam, ya sudah nggak diperangin otomatis, karena mereka sudah masuk Islam. Tapi kalau mereka nggak mau, tawarkan bayar jizyah, bayar upeti. Karena mereka tinggal di wilayah kaum muslimin sehingga menjadi kafir zimmi. Kalau mereka mau silahkan bayar upeti, bayar jizyah. Kalau mereka nggak mau bayar jizyah, ya dikasih waktu, silahkan persiapkan diri. Kalau nggak mau masuk Islam, ngeyel, nggak mau bayar jizyah juga, ya siap-siap perangi, ya diperangi di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yajibu ta'liq ahkamil islami bil zahir. Wajib kita menghukumi seseorang dengan zahirnya. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya otomatis dia sudah masuk Islam. Otomatis terjaga darah dan hartanya, nggak boleh dibunuh, nggak boleh dialirkan darahnya, nggak boleh. Walaupun ulama berbeda pendapat apakah masuk Islam cukup dengan la ilaha illallah saja atau harus lengkap. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti kasusnya Usama ini, dia mengucapkan la ilaha illallah saja. Ya ditafsir oleh para ulama, kalau keadaan sangat darurat ya cukup dia mengucapkan la ilaha illallah saja, itu sudah cukup memasukkan dia ke dalam
Islam. Tapi kalau sedang keadaan aman, dia harus ucapkan lengkap. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena syahadat la ilaha illallah dengan syahadat Rasul ini satu paket. Satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kecuali keadaan genting tadi ya, keadaan Usamah bin Zaid, begitu juga keadaan Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhu, ini dia dalam keadaan terjepit mengucapkan la ilaha illallah saja. Itu cukup insyaallah. Dan kita hukumi dia ketika itu dia sudah muslim, maka tidak boleh dibunuh. Dan tidak boleh kita mencari-cari, mengorek-korek apa yang ada dalam hatinya. Kamu mengucapkan karena yakin atau tidak, nggak perlu. Kita menghukumi seseorang berdasarkan zahir. Dan ini merupakan tasyri' saddan lidzara'i, ya kata para ulama. Ini merupakan syariat menutup pintu yang bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Yang selanjutnya, faedah yang bisa kita ambil juga adalah innama lam yuhkam ar-rasul ala Usama bil qisas. Nabi SAW tidak memerintahkan Usamah bin Zaid untuk kisos, tidak. Tapi untuk membayar diat saja. Kenapa? Karena di kepala Usama ada syubhat. Dia dia membunuhnya karena ada syubhat di kepalanya, sehingga Nabi SAW perintahkan Usama bin Zaid untuk bayar diat saja, tidak kisos. Beda sama kalau dia tidak ada syubhat sama sekali, main bunuh aja gitu kan, berarti sama aja dia membunuh seorang muslim sengaja. Maka kalau membunuh seorang muslim sengaja ya hukumnya kisos, kisos. Dan ternyata Usama bin Zaid di dalam kepalanya ada syubhat. Dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut dengan pedangku ya Rasulullah. Dia berlindung dengan kalimat itu. Ini ada syubhat di kepalanya Usama bin Zaid. Sehingga Nabi SAW perintahkan Usama untuk bayar diat saja. Dan yang terakhir, la yajuzu liman fa'ala kabirah an yatamanna an lam yakun aslama ila ba'da dzalik. Tidak boleh seseorang itu ketika melakukan dosa besar berharap dia baru masuk Islam atau belum masuk Islam, nggak boleh. Kenapa? Karena hal itu dikatakan oleh Usamah ketika dalam dirinya terdapat ketakutan yang sangat dari pengingkaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan kalimat itu. Tapi kalau misalnya dalam keadaan seperti biasa saja, dia berharap mudah-mudahan saya belum masuk Islam atau mungkin baru masuk Islam, nggak boleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh mengatakan demikian berdasarkan hadis Usama bin Zaid ini, tidak boleh. Adapun Usama bin Zaid mengatakan demikian ya karena Nabi ulang-ulang kalimat qatalta man qala la ilaha illallah asyaqaqta qalbahu dan seterusnya diulang-ulang. Saking takutnya Usama bin Zaid dengan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diulang-ulang tersebut. Allahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, kita wajib menghukumi manusia berdasarkan zahir. Adapun yang masalah batin itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kewajiban kita untuk mengorek-korek apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.